أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبعد، معاشر المسlimin, wajah-wajah lelah masih nampak, bertanda kita baru saja menyelesaikan pertempuran yang berat. Pertempuran melawan hawa nafsu kita, perjuangan untuk mencuci dosa-dosa kita selama 1 bulan penuh. Dan puncaknya atau final pertempuran itu adalah 10 terakhir Ramadan, di mana kita diberi taufik dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan i'tikaf. Yang kita jadikan standar i'tikaf itu adalah standar sunnah semampu kita. Siangnya kita hidupkan dengan qiraah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan diskusi, dengan ilmu, dan malamnya kita isi dengan qiyam. Kita tarawih dan kita tahajud. Sedikit sekali kita mendapatkan waktu untuk tidur. Kita kurangi makan kita. Kita kurangi tidur kita. Kita kurangi istirahat kita. Kita banyakkan amal. Ini sangat melelahkan bagi fisik dan juga bagi nafsu. Dan kita tidak berharap apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang masuk dalam lingkaran hadis Nabi. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang puasa, tidak ada yang mereka dapatkan dari puasanya melainkan hanya lapar dan rasa haus. Juga kita tidak ingin termasuk yang di dalam hadis Nabi. Kam min qa'im laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Betapa banyak orang-orang yang bangun malam, tarawih, tahajud, dia tidak mendapatkan ganjaran pahala yang dijanjikan oleh Allah, illa ta'ab wan nasab, melainkan rasa capek dan begadang, letih dan lelah. Na'udzubillah. Semoga apa yang kita kerjakan telah diterima oleh Allah dan menjadi pemberat timbangan amal soleh kita kelak pada hari kiamat. Amin.
Bagi sebagian besar kaum muslimin yang tidak dapat menikmati Ramadan secara normal, melaksanakan hari-harinya mulai dari solat 5 waktu, Jumatan, Tarawehan, bahkan tahajud, iktikaf, hanya bisa di rumah karena kondisi dan keadaan, maka semoga saja rutinitas tahun-tahun sebelumnya yang mereka kerjakan. Karena mereka senantiasa mengerjakan di masjid, dan mereka cinta masjid. Lalu karena kondisi dan keadaan akhirnya mereka terhalang untuk bisa melaksanakannya di masjid di bulan Ramadan ini. Semoga orang-orang ini masuk dalam lingkaran hadis Nabi yang mengatakan, orang yang membiasakan sebuah kebiasaan yang mulia dalam Islam, seandainya dia terhalang meneruskan kebiasaan itu karena bukan halangan dari dirinya, maka Allah menetapkan pahala untuknya seolah-olah yang bersangkutan tetap mengerjakannya seperti biasa. Kalau dia mengerjakannya di masjid, tetap dianggap di masjid dengan pahala masjid. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Taqabbal minna ya rabbana ya rabbal alamin. Selanjutnya, mudah-mudahan dosa kita telah diampunkan oleh Allah. Amin. Idul Fitri, kita dikembalikan kepada fitrah kita. Semoga seluruh kita menurut Allah hari ini telah putih dan bersih dari dosa-dosanya. Amin. Dan saya ingin mengatakan sesuatu. Semoga saja apa yang saya sampaikan tidak menjadi tambahan beban. Tetapi saya berharap ini menjadi pelecut, stimulus ya, yang akan melancarkan semangat kita untuk meneruskan kebiasaan soleh yang sudah kita dapatkan selama dalam pesantren Ramadan. Selama pesantren Ramadan, kita menjaga sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Selama bulan Ramadan, kita telah tertib di depan Al-Quran. Alhamdulillah, rata-rata kita telah menamatkan 1 kali khatam Al-Quran. Banyak yang sudah dapatkan 2 kali khatam Al-Quran. Dan tidak sedikit yang mendapatkan 3 kali khatam Al-Quran. Untuk peserta i'tikaf kita, bahkan ada yang 5 kali, 6 kali khatam Quran, bahkan ada yang 10 kali khatam Al-Quran. Semoga itu bukan sebuah kebanggaan yang digembar-gemborkan, karena itu akan menjadikan tidak ada pahala. Semoga ini benar-benar dihitung oleh Allah per satu hurufnya 10 pahala di sisi Allah. Amin. Hadirin dan hadirat, jamaah kaum muslimin, di hari raya yang fitri ini, kita sudah menjalani hidup yang tidak lagi normal. Yang kita hadapi ke depan akan lebih tidak normal lagi. Demi Allah, saya berhak mengatakan hadis berikut ini. Isbiru, bersabarlah kalian semua. Fa innahu la ya'ti 'alan nasi zamanun. Sesungguhnya tidaklah nanti akan datang kepada manusia satu zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Melainkan yang mereka rasakan yang hidup pada zaman itu, hari yang mereka jalani terasa lebih berat daripada yang sudah mereka lalui. Hari yang akan mereka dapati ke depan terasa lebih berat daripada hari yang sedang mereka jalani. Pada masa itu kata Rasulullah, isbiru. Tidak ada yang bisa diandalkan umat ini kecuali hanyalah sabar. Karena yang merasakan ini bukan hanya kita saja. Bukan hanya kelompok kita saja, bukan hanya kampung kita saja, bukan hanya negara kita saja, tapi seluruh dunia. Pilihan tidak ada. Ibarat Allah yang kami muliakan. Dan hari ini, setelah pandemi global COVID-19, kita hanya ingin mengatakan, Masya Allah, Allahu Akbar, la hawla wa la quwata illa billah, hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Tidak ada negara yang kuat dengan militernya yang mampu menghadapi COVID-19. Tidak ada negara yang kaya kecuali dibuat bangkrut seluruhnya. Seluruhnya dikuras oleh Allah hanya dengan serangan COVID-19. Dan dampak ke depan yang akan terjadi. Karena masing-masing negara banyak sibuk dengan lockdown. Menahan warga dan masyarakatnya untuk tidak beraktivitas. Akibatnya, tidak sedikit di dunia ini. Peternakan-peternakan yang ada, ternaknya mati karena tidak ada yang akan memberi makan. Pakannya juga tidak bisa diproduksi. Pabrik-pabrik tutup. Tidak sedikit. Pabrik-pabrik ini dan itu seluruhnya tutup. Jutaan orang. Sudah lebih 30 juta orang. Hanya dalam 2 bulan ini saja di PHK.
menambah angka daripada sebelumnya yang memang sudah mengerikan. Itu negara terkuat di dunia, negara terkaya di dunia katanya. Sudah mengalami kebangkrutan yang sangat akut, canggih dan hebat. Ternyata juga semaput. Kita mau sebut negara mana saja sekarang? Kita mau sebut negara yang mana yang kuat hari ini? Tidak ada. Indonesia bagaimana? Indonesia termasuk rakyatnya sudah biasa dengan survive. Bisa bertahan hidup dalam sesulit apapun. Dan siap menghadapi segala keadaan dalam kondisi apapun. Sekarang, tiap-tiap negara sudah melarang dan membatasi rakyatnya dan negaranya jangan kirim, jangan ekspor biji-bijian dan makanan-makanan pokok ke luar negeri. Maka Indonesia yang selama ini seharusnya mampu, tetapi karena tidak mendapatkan dukungan yang penuh, tidak menjadi andalan di Asia Tenggara untuk memproduksi biji-bijian, padi-padi, gandum dan sebagainya. Dan kita lebih banyak bersandar kepada impor. Sekarang yang mau diimpor itu sudah tidak ada. Negara-negara besar dunia yang biasa mengekspor biji-bijian dunia, makanan-makanan pokok, hari ini mereka banyak menahan untuk diri mereka. Ke depan kita akan menghadapi wabah yang lebih parah daripada COVID-19, yaitu kelaparan. Kita akan menghadapi ke depan kelaparan, kekurangan makanan. Maka saudara-saudaraku, ini dialami bukan hanya oleh kita, tapi seluruh dunia ikut merasakannya. Makanya 1 bulan yang lalu memerintahkan kepada rakyatnya, pihak siapapun yang mampu, tolong siapkan di rumah masing-masing stok makanan yang bisa bertahan selama 6 bulan ke depan. Bagaimana dan kemana kita akan lari? Saudara-saudaraku yang kami muliakan, apa yang bisa kita lakukan? Nabi berkata, pada masa itu, orang beriman yang hidup di atas permukaan bumi ini akan merasakan ujian yang sangat berat. Sudahlah orang kafir menyakiti, sudahlah mereka ditindas, dizalimi, alam juga dalam kondisi, dalam keadaan mengamuk, ya, kondisi sosial juga dalam keadaan tragis dan di ujung tanduk. Apa yang bisa dilakukan? Maka orang beriman saat itu kata Rasulullah, lewat dekat kuburan, dia berharap kalau dialah yang ada di dalam tanah sana, karena beratnya hidup di atas tanah. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 2666, hadis riwayat Al-Hakim nomor 6364, hadis riwayat At-Tabrani hadis nomor 11.081 dan Abu Ya'la 2505, Al-Khattabi dan Ad-Dalani dinyatakan sahih oleh Al-Hakim dan Al-Zahabi serta Syekh Albani di dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 2382. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in istata'ta an ta'mala bis-sabri ma'al yaqini faf'al." Pada masa itu, kalau kalian sanggup beramal dalam bentuk sabar bersama dengan yakin. Awas, ada dua ini. Fa in istata'ta, kalau engkau sanggup an ta'mala, bahwa engkau beramal bis-sabri wal yaqin, dengan sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Dan ini adalah amalan hati. Ini tidak bisa diucapkan dengan lidah. Tidak bisa dikerjakan dengan badan. Ini adalah amalan hati. Di mana kalau hati sudah bertindak, hati sudah memerintahkan, seluruh tubuh akan tunduk dan patuh. Maka, ini istata'ta an ta'mala bis-sabri wal yaqini faf'al. Kalau kalian sanggup beramal pada masa itu dengan hati kalian, yaitu amalan sabar dan yakin, lakukan. Fa in lam tastati'. Tapi jika engkau tidak mampu, fasbir, cukup sabar saja. Karena berkeluh kesah saat itu tidak berguna. Berkeluh kesah, meratap, merintih, menangis, menggulung-gulingkan badan, membentur-benturkan kepala, mencampak-campakkan piring. Apakah akan berubah keadaan? Apakah akan berhenti gunung meletus? Apakah tidak jadi tsunami? Apakah jadi diam dan tenang gempa? Apakah kelaparan dan kemarau ekstrim akan jadi berhenti hanya gara-gara kita meratap berguling-guling? Kita mengumpat-umpat dan mengatakan kata-kata kotor? Tidak. Apa yang paling bagus? Katakan sabar. Bagaimana bukti sabar itu mengatakannya? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika mendapatkan ujian, apapun bentuknya, dia hanya berkata, inna lillah. Kami ini Allah yang punya. Suka hati Allah lah. Mau diberikan kita kesenangan, kemanjaan. Mau diberikan kita ujian dan tempaan. Itu suka hati Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Kalau seandainya memang harus mati kami. Seluruh orang pasti mati. Ya sudah, kami akan kembali kepada menciptakan kami. Inilah orang yang sabar. Dia tidak mau mengatakan sesuatu. Pada masa ini,
Lebih tepatlah kita mengatakan dengan firman Allah berikut ini. Surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. 5 ujian ini pada masa kita serentak seluruh kita satu dunia mengalaminya. Ujian bagi orang beriman. Teguran bagi orang-orang kafir dan teguran bagi orang Islam yang fasik. Tapi azab bagi orang kafir. 5 ini adalah walanabluwannakum bisyai' minal khauf. Seluruh dunia dalam keadaan ketakutan hari ini. Seluruh manusia kemana-mana harus pakai masker. Mau keluar tidak boleh berdua-duaan dalam satu motor. Ini di banyak negara, walaupun di kita banyak pelanggarannya. Di mobil pun dibatasi berapa orang yang boleh. Ya. Di mana-mana tidak boleh orang untuk melakukan acara dan aktivitas. Ketakutan seluruhnya. Haji pun di stop dan dilarang. Umrah dan itikaf tidak dibolehkan. Ini luar biasa keterlaluan. Dalam keadaan takut. Minal khauf. Bahkan orang beriman pun. Sebelumnya kalau ketemu sama orang beriman yang lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung berpelukan. Sekarang pakai salam corona. Sudah diganti. Salam corona aja ya. Ketakutan. Minal khauf. Takut jangan-jangan keluarganya ada yang kena. Akhirnya dengan keluarganya juga menjaga jarak. Suami istri buat kamar masing-masing. Tidak mau lagi satu bilik. Khauf. Ayah dan anak tidak mau lagi berdekatan. Kau nak cari kosan sendiri. Orang yang punya kos diusir orang yang tinggal dalam kosnya. Kalian keluar semuanya. Yang diusir tidak tanggung. Perawat, dokter dan yang sedang ngekos di tempatnya. Ini seluruhnya dalam keadaan ketakutan. Wal ju'. Yang kedua, kelaparan. Sudah mulai ada yang kelaparan dan akut. Dan sebentar lagi kita akan mendengar seluruh dunia di berita Fox News. 35 juta orang. Di TV Fox News. 35 juta orang kelaparan akut. Tidak ada yang mau dimakan. 35 juta bukan 35 orang. Bukan 3.500. Tapi 35 juta orang. Dan terus bertambah dan terus bertambah. Dunia mengalami hal yang sama. Saudara-saudaraku yang kami muliakan. Negara-negara dunia pada hari ini sedang meregang. Dan orang Islam bagaimana kira-kira? Minal khauf wal ju'. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Juga kekurangan harta. Gimana enggak kekurangan harta? Kita enggak boleh apa-apa. Enggak boleh ngapa-ngapain. Bahwa sesungguhnya, ibarat Allah yang kami muliakan, 500.000 milioner. 500.000 pengusaha-pengusaha besar. 500.000 bangkrut seluruhnya. Bagaimana dengan negara-negara yang lain yang di bawah daripada mereka? Orang Islam juga tidak sedikit yang mengalami kebangkrutan hari ini. Para peternak lebih baik dia melepaskan ayam-ayamnya karena tidak tahu mau dikasih makan apa. Pabrik-pabrik yang dulu menciptakan konsentrat sekarang sudah tidak bisa lagi bekerja dan memproduksi. Stok yang ada harganya mahal meroket. Harga telur tidak ada harganya. Lalu ayam dikasih makan apa? Akhirnya dibagi-bagi saja. Siapa yang mau ambil? DOC yang ada dilepas. Siapa mau ambil? Biar dia cari makan sendiri. Mati-mati aja lah. Para petani yang selama ini mengandalkan kepada pupuk non-organik, pupuk kimia. Ke depan mereka mulai mengalami ketergantungan yang sangat membahayakan diri mereka. Mereka tidak bisa mendiri. Akhirnya ini juga akan menjadi kekurangan yang sangat berat yang kita hadapi bersama-sama. Belum lagi dengan anak-anak yang harus sekolah. Sementara orang tuanya sudah tidak ada dana. Dana yang ada sudah habis terkuras untuk bertahan hidup. Bagaimana anaknya akan melanjutkan sekolah? Guru-guru bagaimana akan digaji? PNS bagaimana akan menerima gajinya? Negara kita sudah menambah hutang. Dengan hutang yang paling bersejarah dalam hidup ini. Kita menambah lagi hutang. Dan itu tidak akan mengakhiri segala-galanya. Tidak. Telah mengeluarkan surat saham yang terbesar dan yang terberat. Yaitu 43.000 triliun untuk mengatasi krisis mereka. Begitu, maka bandingkan dengan negara yang lain. Tidak akan mampu bertahan lama jika tidak kembali kepada yang Allah serukan. Ya Allah, mau adalah kembali kalian kepadaku. Tidak ada solusi, kembalilah kepadaku. Nah, disinilah yakin bekerja. Ketika Rasul berkatakan, beramallah kalian dengan sabar dan yakin. Kita harus yakin, kembalilah kepada Allah. Tidak ada cara mengatasi kehendak Allah ini kecuali kita kembali kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, la'allahum yarjun. Semoga mereka kembali. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai hukum Allah. Campakkan hukum buatan manusia. Kembalilah menjadi muslim-muslim yang kafah. Stop dan tutup pintu-pintu maksiat. Tempat-tempat maksiat hentikan semua.
jika tidak dikerjakan, lihat ke depan Allah akan membiarkan bala tentaranya ini bekerja. Silakan hai laut, silakan hai bumi, silakan hai gunung, silakan hai angin, silakan kalian semuanya. Pesta ini tidak akan berhenti sampai banyak meregang nyawa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan Allah. Akan meratap dan menyesal. Orang-orang yang berposisi sebagai Perdana Menteri, orang-orang yang berposisi sebagai apapun yang bisa merubah keadaan dan menentukan hukum dan keadaan. Tapi mereka tidak melakukan apa-apa kecuali menerapkan seperti apa yang biasa orang-orang jahil mengerjakan. Apa yang bisa dibuat? Wallahi, pada hari ini tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri atau negaranya kecuali dengan sabar dan yakin. Yakinlah bahwa hanya dengan kembali kepada Allah kita akan dibebaskan, diselamatkan dari petaka-petaka ini. Lanjut kata Rasulullah, wa'lam, ketahuilah, anna fis sabri ala ma takrahu khairan katsira. Ketahuilah, di dalam kesabaran itu, di atas apa yang kau benci terjadi pada dirimu, khairan katsira, adalah kebaikan yang sangat banyak. Wa anna nasra ma'as sabri, sesungguhnya pertolongan Allah itu ada dalam kesabaran. Awas. Pertolongan Allah, lepasnya kita dari bencana, lepasnya kita dari petaka, dan selamatnya kita hanyalah dengan kesabaran. Dan ingat, sabar itu nggak bisa hanya sabar saja. Wajib pasangannya ada. Wasta'inu. Lanjut. Bis-sabri. Was-salah. Kalian minta tolong pada Allah. Gunakan sabarmu, baik sangka kepada Allah. Was-salah. Tapi salatmu. Ini zaman di mana kita harus jaga solat, walaupun tidak bisa berjamaah di masjid. Jaga solat 5 waktu. Usahakan tepat waktu. Buat jamaah di dalam rumah. Dan berzikirlah setelah itu. Kerjakan solat sunat qabliyah, solat sunat ba'diyah. Berzikirlah. Kemudian doa, doa, doa. Inilah senjata terkuat yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Doa. Dan ini hanya bisa dibuat oleh orang-orang beriman. Ini hanya bisa dikerjakan oleh orang beriman. Jika senjata ini tidak kita pakai sekarang, saat kita perang nanti, jangan berharap senjata itu akan terbawa oleh kita. Senjata itu dipersiapkan sebelum perang, Pak. Bu, senjata itu dipersiapkan sebelum perang. Bukan dalam perang buat senjata. Salah itu. Makanya Rasulullah bersabda, "Man sarrahu ayastajib Allahu lahu 'inda syada'idi wal karib, falyuksirid du'a 'inda rakha." Siapa saja orang-orang yang dalam kondisi genting dan menegangkan, kondisi yang berbahaya dan mematikan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia pakai senjatanya, maka itulah orang yang akan langsung ditolong oleh Allah. Falyuksirid du'a 'inda rakha, tapi syaratnya hendaklah persiapkan senjata itu sebelum perang. Artinya apa? Berdoalah banyak-banyak, dan doa itu dikerjakan setelah amal soleh, setelah Ramadan, setelah puasa, setelah tahajud, setelah baca Quran, banyakkan berdoa. Maka insya Allah dari terburuk ke depan akan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anna nasra ma'as sabri, ketahuilah kemenangan dan pertolongan Allah adalah bersama dengan sabarmu, dan tentu saja sabar yang diisi dengan salat. Wa annal faraja ma'al karbi, ketahuilah sesungguhnya kelapangan, kemudahan, pertolongan yang dikatakan dijanjikan tadi adalah terjadi setelah karab. Karab itu adalah setelah petaka dan bencana. Petaka, krisis yang dialami oleh akibat COVID-19 ini adalah sesuatu petaka yang besar kaum muslimin. Al-faraj liman, kemudahan, kelapangan dan jalan solusi untuk siapa? Untuk orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menegakkan salat 5 waktu dan menjaga dirinya daripada maksiat, memperbanyak doa. Allah akan berikan kepada mereka solusi ini. Wa anna ma'al usri yusra. Kita harus yakin, setiap kesulitan pasti sudah tersedia kemudahan. Inilah dia yakin, sabar dan yakin. Tidak ada lagi saudaraku solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah melebihi daripada apa ya saja yang baru saja kita bacakan ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan hati dan kekuatan iman melebihi dari sebelumnya berkat Ramadan yang kita jalani kemarin ini. Amin ya rabbal alamin. Jangan terlalu takut. COVID-19 itu ada atau tidak adanya bukan urusan kita. Tapi pemerintah memberikan warning, sudah banyak yang jadi korban, dan kita tidak perlu takut. Kalau kita menjaga syarat-syaratnya, kalau kita menjaga apa-apa yang disarankan, jaga saja. Tapi kita tidak takut, karena kematian kita bukan karena COVID. Ingat itu. Karena kematian kita bukan karena COVID. Hanya gara-gara COVID, sehingga anak tidak mau lagi mendekati orang tua. Suami akhirnya menjauhkan istri.
Ya, saudara akhirnya tidak mau berteguran dengan saudara. Hanya gara-gara Covid, sholat berjamaah pun dihentikan. Hanya gara-gara Covid, Jumatan dibubarkan. Hanya gara-gara Covid. Apakah kita ingin menari di bawah generangan orang-orang kafir? Demi Allah, Covid-19 ini tidak akan mencengkram orang-orang Islam kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah saja. Tidak akan mencengkram orang Islam kecuali yang sudah Allah takdirkan saja. Itu pun sudah mengalami komplikasi sebelumnya. Yang memiliki riwayat penyakit akut dalam tubuhnya. Kalau tidak, insya Allah imun orang Islam ini teruji. Teruji kaum muslimin. Bagaimana digabungkan orang-orang jamaah tabligh yang hitungannya belasan orang yang diyakini terkena COVID-19 dengan orang yang sudah positif. Orang-orang biasa positif. Ketika digabungkan setelah 2 minggu, dicek semuanya, yang belasan orang jamaah tabligh itu negatif seluruhnya. Padahal mereka hari-hari berbaur dengan orang yang sudah positif COVID-19. Coba lihat bagaimana Allah menjaga imun orang-orang Islam itu sangat bagus. Orang Islam dalam pemeliharaan Allah. Covid ini mungkin datang menyapa kita supaya kita lebih dekat dengan Allah. Tapi nihil, maaf, boleh saya katakan minim sekali orang-orang Islam yang terdengar meninggal dunia gara-gara COVID-19. Orang-orang Islam. Kalaupun ada syahid insya Allah, dan itu tidak banyak. Tapi hitungan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim yang mati, mereka lah mayoritas di muka bumi ini. Karena mereka menghalalkan babi. Mereka meminum alkohol. Mereka mengkonsumsi yang haram-haram. Pola hidup mereka salah. Maksiat banyak mereka buat. Covid ini tentara Allah dan tidak akan salah menyerang. Jadi hamba-hamba Allah jangan takut. Jangan cemas. Insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala pasti melindungi dan menjaga hamba-hambanya. Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada ketakutan pada mereka. Tidak ada ketakutan. Kalau orang beriman, tidak akan ada takut. Dia ke pasar aja. Tapi kalau suruh pakai masker. Dia yakin, bukan masker ini yang menjaga saya. Tapi karena disuruh, ya pakai. Ketika disuruh jaga jarak. Tetapi dia yakin, kalaupun dia harus berdekatan, serah terima. Kalaupun dia harus berjabatan tangan, dia yakin Allah melindunginya. Sebab dia sudah berdoa kepada Allah. Sebab dia yakin. Siti Fadilah menyampaikan, Covid ini tidak bedanya dengan penyakit flu lain biasanya. Flu-flu biasanya di musim flu itu bahkan lebih membunuh daripada COVID-19 ini. Kita sendiri bisa membuat vaksin ini, ya. Tapi ini karena terlalu di blow up, beritanya terlalu dibesar-besarkan sehingga mengerikan dan menakutkan. Sasarannya adalah umat Islam prioritasnya supaya masjid-masjid sepi, ditutup. Tapi coba mal-mal dibuka. Konser-konser musik malah digelar oleh petinggi-petinggi negara. Kita tidak mengatakan rata, tetapi ini adalah oknum yang melakukannya dan tidak ditindak. Tapi ketika ada ulama yang melakukan katanya pelanggaran PSBB, langsung ditindak dan dinusakambangkan. Ya Allah, ya Rabbi. Keturunan Rasulullah SAW diperlakukan demikian. Ini adalah suatu petaka yang besar. Ya, lihat kemarahan Allah akan lebih dahsyat daripada ini. Lihat apa yang akan Allah lakukan ketika para wali-walinya disakiti. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, para wali-waliku, siapa yang menyakiti mereka, mereka menyakiti aku. Siapa yang memerangi mereka, aku umumkan perang dengannya. Pernah enggak ada satu bangsa di bumi ini yang sanggup melawan Allah ketika perang dengan Allah? Semuanya dihabisi oleh Allah. Apakah Indonesia menunggu untuk dihabisi? Hai pemerintah, hai penguasa, jika anda tidak mengembalikan sesuatu pada tempatnya, jika anda tidak memuliakan para wali-wali Allah, jika engkau tidak memuliakan para keturunan Rasulullah, demi Allah saksikanlah, Allah akan datangkan bencana yang sangat besar untuk bumi pertiwi yang tercinta ini. Demi Allah saksikanlah bencana yang sangat besar yang tidak akan bisa ditandingi, yang tidak akan bisa diatasi oleh apapun dan oleh siapapun. Bencana yang sangat besar. Dan semoga kita diselamatkan semuanya oleh Allah, orang-orang beriman dari bencana-bencana ini. Amin. Solusinya adalah lepaskan para ulama-ulama, muliakan mereka, minta ampun pada Allah sama-sama, dan ayo sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini solusinya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Demikian saja, semoga bermanfaat, dan hari ini adalah hari di mana kita harus bersenang-senang. Hari di mana kita boleh makan-makan, tapi tahan dirimu, tahan nafsumu. Mentang-mentang boleh makan, kasadona nampak dilutuk, ju piring-piring habis. Jangan sampai model itu pula, ya. Jangan sampai begitu. Kita harus tahan diri, ya. Makanlah, makanlah. Nanti ingat, saya akan berkunjung lagi. Berarti akan makan lagi di sana. Makanlah sedikit. Ya, senangkan hati tuan rumah dan cicipin apa yang sudah dibuat. Cukup segitu. Oke? Bukan berarti saya sudah mulai, oh lu makannya dari batih-batihnya. Bukan itu, bukan. Tapi maksudnya jangan dibiarkan lepas nafsu ini, ya. Kita harus pandai-pandai agak-agak. Tak kaji pari rumah sakit jona panua. Iya kan? Barakallahu fikum.
Nastaghfirullahaladzim li wa lakum wa la haula wa la quwata illa billah. Mari kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.